Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila jami'il mu'allifil kutub alladziina ta'allamna nas'aluka al-fatihah bihi wa wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa ila jami'i mutasaddiqina wal mutasaddiqat wa jazakumullahu khairan jazaa. Taqabbalallahu minhum amalahum wa kaffir anhum sayyi'atihim wa ja'al fi dhurriyyatihim ibadika shalihin. Bismillah baina wa ummina wa haqqun 'alaina al-hadirin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah lana wa lakum futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhil 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ilaihi fasol al-arkanu utawi piro-piro rukun alati rukun talzamu kang wajib fiha ing dalem rukun opo at-tumakninatu tumakninah iku arbaatun ono papat. Ar-ruku'u suwiji yaiku ruku, wal i'tidalu lan kaping kaline i'tidal, was sujudu lan kaping tigane sujud, wal julusu lan kaping papate duduk, baina sajdatain ing dalam antara sujud loro. At-tumakninatu utawi tumakninah iku hiya tumakninah iku sukutun meneng anteng ba'da harokatin ing dalam sewise berubah bihaitsu yastaqirru sekirane tetep opo kullu udwin saban-saban anggota mahallahu ing panggonane anggota biqadari subhanallah kalawan ukurane subhanallah. Ya. Ya, satu baris saja supaya di sini. Ya. Di sini. Nah, ini pasal akan menjelaskan tentang rukun-rukun yang wajib tumakninah, ya. Akan menjelaskan rukun-rukun yang wajib apa katanya?
tumak ninah. Ada 4 rukun yang wajib tumak ninah. Ya. Di dalam sholat yang sekian banyaknya rukun, maka ada yang diwajibkan tumak ninah itu ada di dalam 4 tempat. Yang pertama ar-ruku'u. Ketika ruku kita wajib tumak ninah. Ruku itu seperti itu. Lalu keduanya adalah i'tidal. Setelah ruku kita ngadeg kembali, ajeg. Itu namanya i'tidal. Wajib tumak ninah. Lalu kemudian setelah i'tidal merunduk menjadi sujud, itu pun wajib tumak ninah. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud, itu pun wajib tumak ninah. Lalu kemudian selanjutnya ya sudah segitu, ada 4: ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Apa yang disebut tumak ninah itu? Ya. Tumak ninah adalah hiya sukutun ba'da harokatin, diam ketika setelah berubah. Jadi kan ketika setelah membaca surah lalu kemudian kita mengucapkan takbir intikal, Allahu Akbar, ruku. Nah, itu diamnya ruku setelah berubah itu namanya tumak ninah. Diam, harus diam. Seberapa lama diam dalam tumak ninah itu? Seukuran mengucapkan kalimat subhanallah, seukuran segitu. Lalu diamnya seperti apa? Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu. Jadi sekiranya anggota ruku itu tetap dalam tempatnya. Misalnya kedua belah telapak tangan tempatnya itu di atas lutut atau sambil memegang lutut ketika sedang ruku, Allahu Akbar. Lalu kepala ada di depan, lalu lurus ke arah kiblat. Nah, itu tempatnya seperti itu. Jadi walaupun diam, namun anggota badan itu belum ada dalam tempat rukun tersebut. Walaupun diamnya itu belum tumak ninah. Misalnya ketika ruku itu Allahu Akbar, lalu tangannya masih di atas begini karena gatal, terus garu-garu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ya. Berarti si tangan ini masih belum dalam posisi tempatnya. Walaupun rukunya lama dan ini diam. Ya. Yang bergerak hanya jari jemari. Berarti gerakan kecil yang sesungguhnya tidak membatalkan sholat. Namun di situ belum cukupnya bukan karena garuk-garuknya, tapi karena anggota badan belum berada dalam posisinya seukuran mengucapkan kalimat subhanallah. Bagaimana kalau sudah mengucapkan kalimat subhanallah? Artinya sudah tumak ninah. Ketika berdiri lalu ruku Allahu Akbar, sudah subhanallah kan sudah. Lalu kemudian kita garuk-garuk. Terus subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhan sami'allahu liman hamidah. Ya enggak apa-apa, sebab tadi sudah pernah tumak ninah. Nah, gitu. Jadi kalau belum pernah tumak ninah, walaupun lama jongkok rukunya itu berarti belum cukup. Demikian pula pembahasan baik di dalam duduk ataupun di dalam sujud ataupun di 4 tempat tersebut. Pembahasannya seperti itu. Harus sesuai anggota badan itu di dalam tempat rukun yang sedang dikerjakan. Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Ayo kita lanjutkan. Jadi sekali lagi diulang,
ada berapa tempat rukun yang wajib tumaninah? Ada 4. 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, nomor keempat ya itu yang dirinci. Bagaimana kalau berdiri, apakah ucapkan harus tumaninah? Sebab tidak mungkin tidak tumaninah. Pembacaan Al-Fatihah yang sebegitu banyak, sebegitu panjangnya. Nah, yang kebanyakan tidak melakukan tumaninah itu ya di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara 2 sujud. Makanya di dalam berdiri itu tidak dibahas tentang tumaninah. Sebab tidak mungkin pas Allahu Akbar. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh ya. Karena di dalam pembatalan sholat ada yang gerakan lebih daripada 2 gerakan anggota badan yang terus-terusan itu membatalkan sholat. Nah, jadi ketika berdiri tidak mau diem selamanya setelah takbiratul ihram, ya berarti itu sudah batal. Jadi otomatis dengan pembahasan perubahan anggota badan yang besar berturut-turut melebihi daripada 2 gerakan membatalkan sholat, itu pun sudah membahas terhadap tumakninahnya di dalam berdiri ataupun di dalam duduk antara dalam duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir juga lama, tidak mungkin tidak tumakninah ya, sebab bacaannya banyak. Maka itu di situ sudah pasti otomatis gitu. Otomatis. Kalau duduk kan bacaannya itu bukan rukun. Nih. Duduk antara 2 sujud itu bacanya bukan rukun. Sehingga ada potensi tidak tumakninah. Kalaupun tidak dibaca kan tetap sah. Nah, kalau tahiyat akhir bacaannya itu rukun, maka pasti lama dan pasti harus mau tidak mau tumakninah. Demikian pula berdiri yaitu membaca Al-Fatihah sedemikian panjangnya, maka tidak mungkin tidak tumakninah. Kalau tidak tumanina berarti tidak tahu terhadap pembatalan sholat, yaitu daripada perubahan anggota badan permasalahannya. Ya, sudah paham? Barangkali ada pertanyaan ya silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Asbab faslun utawi iki fasol asbabus sujudi utawi piro-piro sebab sujud. Asbabus sujudis syahwi utawi piro-piro sebab sujud sahwi iku arbaatun 4. Al awalu utawi kang pertama ya, iku tarku ba'din ninggalaken sebagian ya, min aba'adis sholati saking sunnah sholat ya, saking sunnah abad sholat, au ba'dil ba'di atau sebagian sunnah abad ya. Asani utawi kang kaping kaline iku fi'luma migawene perkara atau ngelakonine perkara yubatilu kang batalaken iya ma ya, amdahu hale sengaja, hale sengaja. Wala ya betulu itu wau bukan di situ. Layab dulu atau walayab dulu? Hah? Tidak ada waunya. Layab betulu ora batal opo sahuhu laline uwong ida fa'ala tatkala nglakonine uwong hu ing amdu ya, iku nas hu ing sahwu nasian hale lali. Asalisu utawi kang kaping teluna iku naklu ruknin qauliyin ngalihaken rukun kang bangsa pengucap ila ghairi mahallihi maring liyan panggonane rukun qauli
Ar-rabi'u utawi kang kaping papate iku ruknin fi'liyin nibaaken rukun fi'li kang bangsa pegawean ya. Ma'ahtimaliz ziyadati sarta ihtimal ya. Ihtimale tambahan, ada kemungkinan menambah rukun gitu maksudnya ihtimal itu. Ab'adus sholati utawi piro-piro salat, ab'adus sholati utawi piro-piro sunah ab'ad salat iku sab'atun pitu. At-tasyahudul awalu suwiji yaiku tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan dodoke ing dalam tasyahud awal. Was-sholatu lan sholawat ala nabiyyi ing atase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal. Was-sholatu utawi lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Was-sholatu wal kunutulan kunut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wal kunutulan kunut was salatu lan salawat wassalamu lan salam alan nabiyyi ngatasé Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam kunut. Nah, sekarang ini akan menjelaskan sebab-sebabnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah dilaksanakan ketika setelah sholat sebelum salam karena ada hal-hal tertentu ya. Sujud sahwi itu sebelum salam kita sujud lagi, lalu setelah sujud itu baru kita uluk salam, assalamualaikum. Maka posisi duduk tahiyat akhirnya pun harus seperti tahiyat awal kalau kita sujud sahwi. Jadi kalau kita mau sujud sahwi, walaupun kita sudah 4 rakaat dalam sholat yang 4 rakaat, atau kita sudah 3 rakaat dalam sholat yang 3 rakaat, atau sudah 2 rakaat yang sholat 2 rakaat, maka duduknya seperti duduk tahiyat awal. Nah, berarti itu untuk mengingatkan juga bahwa nanti akan sujud sahwi. Nah, setelah selesai semuanya bacaan, lalu sujud sahwi. Ada yang sekali bilang, ada yang bilang 2 kali. Ya, itu tidak apa-apa. Bacaannya pun mau subhanallah, subhanallah, subhanallah juga tidak apa-apa. Yang penting sujud di situ. Ya, sujud sahwi. Nah, nanti setelah melakukan sujud baru duduk dalam posisi tahiyat akhir, baru uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa sih ada sujud sahwi? Karena ada 4 perkara atau salah satunya yang ditinggalkan. Kalau salah satunya saja sudah disunahkan sujud sahwi. Ya. Kalau 2 juga disunahkan sujud sahwi yang lupanya, yang ketinggalannya. Kalau 3 pun atau kalau semuanya ada 4 perkara ini sujud sahwinya cukup 1 kali atau 2 kali sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa saja yang 4 itu? 1 tarku ba'din min ab'adis sholati, yaitu meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'adnya sholat ya. Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'adnya sholat. Apa sunnah ab'ad sholat itu? Contohnya seperti tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal itu statusnya adalah sunnah ab'ad. Setelah ruku, setelah sujud, lalu
orang tersebut yang sedang sholat langsung berdiri, tidak melakukan tahiyat awal, berarti dia meninggalkan terhadap sunnah ab'ad. Bagaimana kalau ada yang mengingatkan setelah berdiri belum membaca Al-Fatihah? Nah, karena itu statusnya sunnah, maka jangan lalu kemudian duduk lagi. Itu membatalkan terhadap sholat. Kecuali ketika dalam posisi sebelum ukuran ruku mau berdiri, misalnya dari sujud Allah baru segini, ya berarti belum ukuran ruku ngangkat segini. Nah, maka itu balik lagi ke posisi semula untuk melaksanakan sunnah ab'ad, yaitu tahiyat awal. Tapi kalau posisinya sudah melebihi ukuran ruku, Allah sudah segini, walaupun belum berdiri begini, belum ajeg, maka itu tidak boleh turun lagi. Sudah saja langsungkan rakaat berikutnya, dan lalu kemudian nanti melakukan sujud sahwi gitu. Aduh, bagaimana kalau ternyata nanti itu sujud sahwinya juga lupa. Tadinya sih mau sujud sahwi karena tadi tidak melakukan tahiyat awal. Tapi setelah itu langsung kemudian salam saja. Assalamualaikum. Setelah salam baru ingat, waduh belum sujud sahwi. Ya udah sujud aja langsung ketika itu. Ya, sujud saja. Kecuali kalau sudah assalamualaikum, tuku baso. Nah, iku durung doa, durung apa, wis sarapan tuku baso. Wis piro Mas? Ora pakai pentol, ora pakai mie, ora pakai opo, jadi apa? Jadi iki kuah eto, man. Aduh, durung sujud sahwi iki. Nah, wis enggak usah pakai sujud sahwi dan enggak usah mengulang sholat lagi. Karena itu pun statusnya sunnah gitu. Makanya jogerek tuku baso, belum juga wiridan, belum apa, wis langsung tuku baso. Nah, terus kemudian baik bacaannya ataupun termasuk duduknya. Ini duduknya sih nggak lupa, cuman bacaannya saja. Berarti duduk tahiyat awal, tapi dia bacaan tahiyatnya tidak. Jadi ngelamun aja. Nah, itu berarti meninggalkan daripada sunnah ab'ad, ya. Lalu kemudian banyak, nanti satu persatu disampaikan, ya. Oh ya, sunnah ab'ad saja dulu dijelaskan dulu ya sekalian sekarang. Lalu kemudian sunnah ab'ad itu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca sholawat di dalam tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah ab'ad. Sholawatnya itu terpisah dengan tahiyat. Kalau tahiyat kan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke situ bacaan tahiyat awal itu, ya. Lalu kemudian wassalatu alal ali fit tasawudil akhiri. Lalu kemudian membacakan sholawat terhadap keluarganya Kangjeng Nabi fit tasawudil akhiri. Kalau di dalam tahiyat awal sholawat terhadap Nabi, kalau di dalam tahiyat akhir adalah sholawat terhadap keluarganya Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai ke situ baca di dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masih rukun qauli, wa ala ali sayyidina Muhammad, itu namanya sunnah ab'ad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ad. Di dalam tahiyat apa? Akhir. Allahumma sholli ala Muhammad sunnah ab'ad atau bukan di dalam tahiyat awal?
sunnah ab'ad. Allahumma sholli ala Muhammad di dalam tahiyat akhir apa statusnya? Rukun qauli. Ya, berarti paham. Wal kunutulan kunut was sholatulan maca sholawat wassalamulan baca salam ala nabi ing atase Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan ing atase kula wargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Nah, kunutnya sunnah ab'ad, lalu kemudian sholawatnya sunnah ab'ad kepada Kanjeng Nabi dan kepada keluarganya pun adalah sunnah ab'ad. Jadi di dalam kunut itu kan di terakhir biasa kita sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nah, sampai ke situ kalau di dalam kunut itu tidak disunahkan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, tidak disunahkan. Ya. Jadi sampai sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Sudah sampai situ. Tidak disunahkan mengucapkan hamdalah, juga tidak disunahkan mengusap wajah. Jadi setelah itu langsung saja kita melanjutkan sujud. Itu kalau di dalam kunut, ya. Berbeda dengan doa di luar kunut, itu kita disunahkan diakhiri selain membaca sholawat dan salam juga diakhiri dengan hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doa di luar kunut. Nah, terus itu sunnah ab'ad sudah tahu kalian itu terhadap keseluruhannya ada 7 macam sunnah ab'ad yang nanti apabila ditinggalkan di dalam sholat maka harus diganti dengan sujud sahwi. Au ba'dil ba'di atau sebagian daripada sunnah ab'ad. Jadi sebagian, tidak semuanya sunnah ab'ad ditinggalkan, tapi sebagian, ya seperti tadi contohnya. Misalnya tahiyat awal itu sunnah ab'ad duduknya dan bacaannya. Lalu kemudian duduknya sih duduk tahiyat awal, tapi tidak membacakan tahiyat awal atau tidak membacakan tasawuf awal, berarti sebagian daripada sunnah ab'ad. Itu pun sunnah sujud sahwi. Asani fi'lu ma yubatilu, ya, amduhu. Lalu kemudian nomor kedua, melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengaja. Ya, melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengaja. Oh, apa ya? Asani fi'lu ma yubatilu amduhu la yabatulu sahmuhu idza fa'alahu nasiyan. Oh ya. Jadi melakukan sesuatu yang mengerjakan itu menimbulkan batal apabila sengaja, tapi tidak batal dengan karena lupanya mengerjakan itu. Ya, tidak lupa dengan mengerjakannya itu. Jadi misalnya misalnya rukun, ya, melakukan rukun. Imam masih berdiri,
lalu kita sudah ruku, ya, kita sudah ruku, lalu kemudian tumakninah lagi di rukunya dia. Allah, kok kita sudah ruku padahal imam masih berdiri. Melakukan hal itu apabila disengaja, batal. Tapi kalau lupa, misalnya imam masih Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mungkin saking ngantuknya atau bagaimana itu makmum, lalu loh, kok imam baru ruku, aku wis ruku duluan. Nah, itu tidak sengaja, maka tidak menimbulkan batal. Tapi kalau sengaja itu batal kalau sengaja. Nah, gambaran seperti itu nanti imam sudah uluk salam, kalian atau orang ini yang gambaran seperti itu sholatnya melakukan sujud sahwi. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini maksudnya fi'lu ma yubatilu amduhu la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Jadi jika sengaja melakukan seperti itu batal, lalu kemudian tidak membatalkan apabila lupa, gitu ya. Nah, namun menjadi sadar, tadinya lupa, ya. Kalau enggak lupa dia tidak akan ruku. Namun setelah sedang ruku, waduh, dia baru sadar, gitu. Nah, nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi secara mandiri sendiri, ya, setelah imam uluk salam. Dia jangan terlebih dahulu salam tapi melakukan sujud sahwi baru uluk salam. As-salisu utawi kang kaping telune iku naklu ruknin qauliyin, ngalihaken rukun kang bangsa pangucap, ila ghairi mahallihi, maring liyan tempate ya rukun qauli. As-salisu utawi kang kaping telune iku naklu ruknin qauliyin, ngalihaken rukun kang bangsa pangucap, ila ghairi mahallihi, maring liyane tempate bangsa pangucap. Contohnya apa saja rukun qauli? Tentunya selain takbir ini, ya. Kalau takbir yang ada niatnya itu tidak bisa. Misalnya pas pertama takbir, sami Allahu liman hamidah, pas Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nanti setelah ruku Allahu akbar, di situ sami Allahu liman. Takbirnya baru di posisi itu. Itu tentu tidak bisa kalau takbiratul ihram, ya. Rukun qauli diposisikan misalnya dibaca ketika ruku. Kan itu bukan tempatnya. Ruku itu bukan tempatnya membaca Al-Fatihah. Maka apabila ingat atau ketika i'tidal, mungkin karena sami Allah liman hamidah, ini merasa belum baca Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah, itu bukan tempatnya. Ya. Loh, ini lagi i'tidal kok baca Fatihah. Nah, nanti dia harus sujud sahwi. Atau begini, setelah doa iftitah dia membaca wadduha, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Setelah pertengahan, loh, kok aku baca wadduha? Aku belum membaca Al-Fatihah. Langsung dia membaca Al-Fatihah. Jangan diselesaikan surah tersebut, langsung ketika ingat membaca Al-Fatihah. Nah, nanti setelah Al-Fatihah membaca surah lagi. Nah, dalam posisi itu, gambaran seperti itu, dia pun disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ar-rabi'u utawi kang kaping papate iku uruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Jadi terjadi
melakukan rukun fi'li, ya, serta ihtimal ada kemungkinan ada kemungkinan disebut orang tersebut adalah menambahi rukun. Nah, itu tidak boleh. Misalnya bagaimana? Iqa'u ruknin fi'liyin mahtimaliz ziyadati. Fi'liyin. Contoh seperti begini. Lagi sholat, lalu kemudian ada yang nendang bola dari depan karena kita sholatnya di masjid yang luas. Lalu kemudian ada kita melihat bahwa bola itu mau mengenai wajah kita. Karena itu sedang membaca surah, kita melakukan merunduk. Arti merunduk itu tiarap, ya, karena takut terkena bola. Nah, lalu kemudian nanti ruku lagi. Nah, merunduknya itu mirip-mirip seperti ruku. Nah, berarti itu kan ihtimal. Ada kemungkinan ukuran ruku dia merunduknya di dalam dirinya itu. Waduh, aku itu tadi merunduk kok mirip banget dengan merunduknya ruku ketika menghindar daripada bola. Nah, lalu setelah itu dia ruku lagi. Aduh, ini seperti 2 kali ruku ini kalau begini. Nah, itu nanti dia harus melakukan sujud sahwi. Karena ada ihtimal, ya, melakukan rukun fi'li yang seakan-akan ia menambahi rukun. Seakan-akan ia menambahi ruku, atau seakan-akan jika seperti menambahi sujud, itu seperti itu sama. Atau misalnya bagaimana? Sholatnya orang yang sambil duduk. Nah, sholatnya orang yang sambil duduk karena ia punya penyakit. Maka dia rukunya itu kan begini, ya. Rukunya itu begini. Lalu nanti dia sujud. Rukunya itu segini. Seukuran, dia bisa semampunya seperti apa. Lalu kemudian seperti tadi, badannya ada melakukan perubahan. Baik perubahannya itu seperti ada gangguan, anaknya main pedang-pedangan, akhirnya dia menghindar dari pedang-pedangan, sedang sholat di rumah kan, orang tidak bisa ke masjid, makanya dia sholatnya pun sambil duduk. Jadi dia menghindar. Nah, kan begininya itu seperti ruku. Seperti rukunya dia ketika ruku. Sebab orang yang sholat sambil duduk, rukunya hanya segini, ya. Nah, maka ketika menghindar pedang-pedangan anaknya itu, dia menghindar seperti seakan-akan 2 kali ruku. Nah, itu adalah ihtimal. Ihtimal seakan-akan seperti menambahi rukun fa'li, rukun yang bangsa pekerjaan. Itu pun harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, jadi itu sujud sahwi itu ada berapa? Ada 4. 1, sujud sahwi itu karena meninggalkan sebagian daripada sunnah abadnya sholat, atau sebagian daripada bagian sunnah abad sholat. Nomor kedua, karena melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengaja, yang tidak membatalkan apabila lupa. Lalu nomor ketiga, naklu ruknin qaulin ila ghairi mahalihi, memindahkan tempat membaca rukun qauli bukan dalam tempatnya. Nomor keempat, melakukan pekerjaan yang menimbulkan ihtimal ada tambahan rukun fa'li, ya, rukun fa'li. Nah, itu.
Nah sekarang abad sholat sunnah abad itu ada 7. 1 at-tasyahudul awal wa qu'uduhu, tahiyat awal dan duduknya, bacaannya. Dan nomor kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, mengucapkan sholawat kepada kanjeng Nabi di dalam tahiyat awal. Wassalatu alal ali fi tasawwudil akhiri, dan membacakan ali sholawat terhadap keluarga kanjeng Nabi di dalam tahiyat akhir. Lalu kemudian nomor berikutnya kunut. Lalu kemudian berikutnya sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi dan keluarganya dan kepada sahabatnya fihi, di dalam kunut. Nah, itulah perkara-perkara yang harus ditambal dengan sujud sahwi, yang mana sujud sahwi itu pun statusnya adalah sunnah, ya, bukan wajib. Jadi apabila gambaran lupa tidak melakukan sujud sahwi dan sudah terpisah dengan pekerjaan lain, ya, sudah ngobrol dan lain sebagainya, dan sudah berpindah tempat, maka itu pun tidak menimbulkan terhadap batal sholat. Nah, tinggal apabila itu, ya mudah-mudahan dengan membaca tasbih, kalian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, mudah-mudahan dengan hal itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas lupa kita daripada melakukan atau memposisikan sunnah abad atau rukun fa'li dan qauli tidak sebagaimana mestinya. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini.